Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an, amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qaili fi kitabil Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat dan anugerah yang tak terhingga. Maka dari itu mari kita syukuri melalui penguatan takwa, yakni dengan senantiasa mencermati apa-apa yang akan dilakukan. Jika telah sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah, maka laksanakanlah. Namun apabila yang akan kita lakukan bertentangan dengan keduanya, maka tinggalkanlah. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, maka jelas bahwa manusia adalah makhluk dengan bentuk sebaik-baiknya. Menjadi makhluk yang paling indah dan paling sempurna bukan berarti kita hanya berleha-leha saja sepanjang hidup, karena bukan itulah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua diciptakan untuk beriman dan beribadah kepada Allah, mengerjakan kebajikan, sehingga Allah memberi pahala yang tidak akan pernah putus sebagai bekal menghadapi hari penimbangan amal manusia di yaumul mizan nanti. Namun dalam prakteknya beribadah kepada Allah tidaklah selalu mudah, karena setan tak pernah kehabisan siasat untuk menjerumuskan manusia. Jika manusia diibaratkan binatang buruan, maka setan akan menangkap menggunakan cara-cara yang disukai buruannya, seperti menangkap ikan menggunakan cacing, menangkap kucing menggunakan ikan asin, dan seterusnya. Perangkap-perangkap itulah yang akan membuat manusia sebagai makhluk dengan bentuk sebaik-baiknya akan turun mencapai titik terendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 4 sifat hati yang menjadi pemicu awal perbuatan setiap manusia. Pertama adalah sifat rububiyah, yaitu sifat ketuhanan yang ingin menguasai, menduduki jabatan tinggi, menguasai ilmu apa saja, suka memaksakan kehendak, tidak mau direndahkan, dan maunya hanya dipuji saja. Saat akan menangkap manusia-manusia jenis ini, setan akan menggunakan umpan berupa sikap takabur, membanggakan diri, riya, menyukai pujian, sanjungan, popularitas, dan lain sebagainya. Kemudian sifat hati yang kedua adalah sifat syaitoniyah, yakni sifat kesetanan yang ciri-cirinya suka merekayasa dengan tipu daya dan meraih segala sesuatu dengan cara-cara yang jahat. Saat akan menangkap manusia-manusia jenis ini, setan akan menggunakan umpan berupa sikap iri, dengki, hasut, sewenang-wenang, menipu, berdusta, dan lebih condong kepada perbuatan munafik. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk menjauhi sifat-sifat ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Janganlah kalian saling memboikot, saling membelakangi, saling membenci, dan saling menghasut.
Namun jadilah kalian orang-orang yang bersaudara sebagaimana diperintahkan Allah. Lalu sifat hati yang ketiga adalah sifat bahimiyah, yaitu sifat kehewanan yang ciri-cirinya rakus, tamak, mencuri, suka berlebih-lebihan, egois, suka berzina, berperilaku homoseks, dan menuruti syahwat tanpa pengendalian. Selanjutnya adalah sifat sabuiyah, yaitu sifat kebuasan yang ciri-cirinya menyukai permusuhan, berkelahi, suka marah, menyerang, membunuh, memaki, berlaku kejam seperti memukul dan lain sebagainya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, 4 sifat hati manusia tersebut tidak tumbuh dan berkembang secara sekaligus, akan tetapi melalui beberapa tahap atau secara berangsur-angsur. Umumnya manusia didominasi oleh sifat bahimiyah atau kehewanan terlebih dahulu, lalu disusul sifat sabuiyah atau kebuasan. Kemudian kedua sifat tersebut bergabung menjadi kekuatan jahat sehingga menyeret akalnya kepada sifat syaitoniyah atau kesetanan. Setelah menguasai manusia dengan ketiga sifat tersebut, setan akan membuat akal dan hati menjadi mati atau tertutup. Pada saat itulah manusia terjebak oleh dirinya sendiri dengan pengakuan seperti merasa lebih hebat, lebih alim, lebih pintar, lebih soleh, lebih kaya, lebih kuat, lebih baik, lebih tampan, dan lain sebagainya. Pikiran merasa lebih baik inilah yang pada akhirnya mendorong manusia kepada sifat rububiyah atau sifat ketuhanan. Semoga kita semua senantiasa dihindarkan dari dosa-dosa, baik dosa sekecil beras maupun dosa sebesar gunung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaradin wa hdul man khadal muslimin wa damir a'da'adin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anal balaa wal wabaa wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.